Semangat pagi. Kali ini kita akan bicara mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Sebelum-sebelumnya kita sudah berbicara mengenai bentuk-bentuk persamaan lingkaran yang lain. Maka kali ini kita akan bicara mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Saya akan menunjukkan dulu untuk bentuk baku dari persamaan lingkaran. Itu bentuknya seperti ini. X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini namanya bentuk baku dari persamaan lingkaran. Nah, ini kalau kita buka menjadi apa? X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 2BY ditambah dengan B kuadrat. Kalau R-nya saya pindahkan ruas menjadi ini. Nah, kemudian ini saya kumpulkan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini min 2AX dikurangi 2BY, kemudian ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan bahwa min 2A itu sama dengan A besar, kemudian min 2B itu sama dengan B besar, dan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat itu sama dengan C besar, gitu ya. Maka bentuk ini bisa kita rubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan dari bentuk umum persamaan lingkaran. Ini namanya bentuk umum persamaan lingkarannya ini, gitu ya. Nah, kemudian pusatnya menggunakan istilah A dan B juga, ini min A per 2, min B per 2. Sementara jari-jarinya adalah akar dari A kuadrat dibagi dengan 4 ditambah B kuadrat dibagi 4 dikurangi C. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, misalkan gini, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Nah, caranya, untuk mencari pusat, kita gunakan rumus itu. Berarti pusatnya adalah, kalau ini berarti ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Maka min A per 2, min B per 2. Maka saya bisa mengatakan bahwa pusatnya adalah min 4 dibagi 2, min 4 bagi 2, kemudian min 3, min 6, kenapa min 3? Min 6 dibagi dengan 2. Maka pusatnya menjadi 4 bagi 2, 2, 6 dibagi, ini plus 6-nya. Ya. Jadi, min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Maka pusatnya ini, 2, min 3. Sekarang kita diminta mencari, nah, ingat rumus jari-jarinya. Maka R-nya adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah dengan B kuadrat per 4 dikurangi dengan C. Maka menjadi akar A-nya tadi adalah min 4 dikuadratkan dibagi dengan 4 ditambah dengan B-nya adalah 6 kuadrat dibagi dengan 4 dikurangi min 3. Oke, berarti ini menjadi 16 dibagi 4 ditambah 36 dibagi 4 ditambah 3. Maka menjadi akar 16 dibagi 4 berapa? 4. 36 dibagi 4 itu 9. Kemudian ditambah dengan 3. Sini ya. Jadi akar 9 ditambah dengan 7 berapa? 16. Maka R-nya sama dengan 4. Ini, ketemu R-nya sama dengan 4. Saya akan menerangkan cara kedua, masih sama, soalnya masih sama, tetapi saya menerangkannya tidak menggunakan rumus, tapi menggunakan
Cara melengkapkan kuadrat sempurna namanya. Caranya ini gimana? Dikumpulkan aja. X kuadrat dikurangi 4X ditambah Y kuadrat ditambah 6Y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini membantu mereka-mereka yang mungkin lupa rumus gitu ya. Nah, sekarang bentuk ini kata kuncinya kalian cuma tinggal lihat ini sebentar. Kata kuncinya itu tinggal dilihat ini. Nah, ini berapa? 4 bagi 2. Udah, tinggal begini. Nah, gitu ya. X dikurangi 2 dikuadratkan itu adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Karena di sini tidak ada tambah 4, maka di sini saya harus kurangi 4. Paham ya? Oke, ditambah. Nah, ini juga kata kuncinya di sini 6. Berarti apa? Y plus 3 kuadrat. Nah, kalau dibuka kurungnya menjadi Y kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Berhubung di sini nggak ada 9, maka saya harus kurangi 9. Ini min 3 tetap. Ya. Nah, sekarang kumpulkan. X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat. Min 4, min 9, min 3. Itu min 16 sama dengan 0. Maka bentuknya menjadi X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 16. Menjadi bentuk baku. Maka pusatnya apa? Ya tinggal ini. Berarti berapa? 2, min 3 dengan jari-jarinya berapa? 4. Oke, akar 16. Terserah mau menggunakan yang mana. Mau pakai cara rumus ataupun pakai ini. Kedua-duanya boleh. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke menentukan posisi suatu titik terhadap lingkaran ya, bentuk umum. Misalkan ada sebuah titik P dengan koordinatnya H, K, dikatakan terletak di dalam lingkaran L ini ya, L ini boleh melambangkan lingkaran, ini ya persamaannya garis 3. Jika dan hanya jika R-nya lebih kecil dari 0, gitu ya. Nah, titik P ini, H, K, terletak pada lingkaran jika dan hanya jika R-nya itu sama dengan 0. Nah, P terletak di luar lingkaran jika dan hanya jika R-nya lebih besar dari 0. Nah, R ini apa sih, Bu? Ini yang dimaksud dengan R. Ini namanya titik kuasa, ya. Istilahnya titik kuasa. Nah, R itu apa? Ini tadi. H kuadrat, ambil dari titik ini. H kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kalikan H ditambah B dikalikan K ditambah C. Ya. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Tentukan posisi titik A, B, dan C terhadap lingkaran ini. Di manakah posisi titik A, titik B, titik C? Kita lihat misalnya titik A. Titik A itu 4,3. Gitu ya. Nah, maka saya akan memasukkan, berarti 4 dikuadratkan, ditambah dengan 3 dikuadratkan, dikurangi 6 kali 4, ditambah dengan 4 kali 3, dikurangi 12. Kita hitung, ini berarti 16 ditambah 9, kemudian dikurangi 24, ditambah 12, dikurangi 12. Yang ini udah pasti 0 gitu ya. Yang ini 25 dikurangi 24, itu sama dengan berapa? 1. Itu lebih besar dari 0, 1 itu. Maka ini berada di mana? Di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Oke. Kemudian titik B. 5, min 1. Kita masukkan 5 dikuadratkan, ditambah min 1 dikuadratkan, kurangi 6 kali 5, ditambah 4 kali min 1 dikurangi 12. 25 ditambah dengan 1 dikurangi 30, dikurangi 4, dikurangi dengan 12. Jadi berapa ini? Yang ini 26, ini 34, 20. Ini berarti dikurangi dengan 30, 34, ini menjadi 46. Berarti sama dengan min 20. Lebih kecil dari 0. Berarti di dalam lingkaran. Yang C, min 2, min 2. Kita masukkan berarti min 2 dikuadratkan, ditambah min 2 juga dikuadratkan,
dikurangi 6 kali min 2 ditambah 4 kali min 2 dikurang 12 sama dengan 0. Belum tahu kita, ya. Oke, sebentar ini saya hapus. Oke. Maka kalau kita hitung akan menjadi ini berapa? 4 ditambah 4, yang ini ditambah 12, dikurang 8, dikurang 12. Ini dengan ini 0, ini dengan ini 0, berarti sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, berarti pada lingkaran. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang dikatakan tentukan nilai A jika titik 2, A terletak di luar lingkaran, ya. Terletak di luar lingkaran. Tadi syaratnya apa kalau di luar lingkaran? Ya, betul gitu ya. Syaratnya harus lebih besar. Oke. Sekarang saya masukkan berarti menjadi 2 dikuadratkan ditambah ini A dikuadratkan ditambah 8 kali 2 dikurangi 8 kali A dikurangi 29 sama dengan 0. Oke ya. Oh, harus lebih besar dari terletak di luar ya. Harus lebih besar dari 0. Oke. Maka menjadi 4 ditambah A kuadrat ditambah 16, waduh, dikurangi 8A dikurangi 29 harus lebih besar dari 0. Oke, baik. Berarti A kuadrat dikurangi 8A, ini dengan ini 20 dikurangi 29, min 9 harus lebih besar dari 0. Kita faktorkan, ini menjadi pertidaksamaan kuadrat, saya anggap sebagai persamaan dulu, A, 9, 1, min, plus. Gitu ya, maka bentuknya menjadi itu. Kemudian A1-nya sama dengan min 1, A2-nya sama dengan 9. Karena ini pertidaksamaan, maka harus pakai garis bilangan. Nah, gitu ya. Ambil titik 0, 0 ada di sini, tengah-tengah sini, masukkan sini 0, 0, min. Di sini min, di sini plus, di sini plus. Maka bisa dikatakan yang diminta adalah yang lebih besar. Berarti ini daerahnya yang ada tanda positifnya ini. Maka dikatakan A-nya lebih kecil dari membacanya ke sini, min 1, atau A-nya harus lebih besar. Waduh, ini saya hapus dulu. Jelek sekali. Bentar ya, ini pulpen saya sering kali ngadet. Oke, A-nya harus lebih kecil dari min 1, atau A-nya harus lebih besar dari 9. Inilah yang diminta, ya, nilai A-nya. Jadi bisa macam-macam, Bu, bisa. Lanjut. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong lingkaran dua lingkaran itu serta melalui titik 0,0. Nah, untuk memotongkan dua buah lingkaran itu cukup gini, kan itu sama ya. X jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 6Y sama dengan, ditambah 8 sama dengan, disama dengankan ini, mencari titik potongnya, gitu ya. Kuadrat plus 4X plus 4Y min 2. Oke, ini sama, bahkan sampai di sini, gitu ya. Nah, tinggal ini dipindahkan, ini kan min tadi. Di sini min 6Y plus 4Y, berarti min 10Y. Terus sama dengan ini dipindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini sama dengan min 10. Ya. Y-nya sama dengan 1. Ketemu Y-nya sama dengan 1, masukkan ke salah satu. Yang ini, yang lebih sederhana. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 ditambah langsung ya ini ya, 4 dikurang 2 gitu ya. Berarti berapa ini? 8, 9, 10, 10 dikurang, sebentar. Untuk nilai Y-nya 1 ditambah 1, sebentar.
sebentar, 1. Oh maaf, itu X-nya kan belum ada ya, salah ini, harus kita perbaiki dulu, mohon maaf. Ini X-nya belum ada, kan baru yang dapat nilai, baru adanya yang Y, sebentar. Ini saya hapus dulu dah. Nah, ya itu kan belum ada X-nya ya. Berarti masih X kuadrat ditambah 1, Y-nya ya, saya ganti ditambah, gitu kan ya. Ditambah dengan 4X ditambah 4, karena Y-nya saya ganti, dikurang 2, ya, sama dengan 0. Berarti menjadi X kuadrat ditambah 4X, 5 dikurangi 2 berapa? 3, sama dengan 0. Nah, ini saya faktorkan. Berarti X, 3, 1, ini plus. Ketemu X1-nya sama dengan min 1, X2-nya sama dengan min 3. Maka, titiknya adalah harus kita membuat lingkaran melalui 3 buah titik. 0,0, terus min 1,1, satunya dari mana Bu? Y-nya. Terus berikutnya min 3,1. Nah, sekarang kita akan menyusun persamaan lingkaran melalui 3 buah titik, gitu ya. Tapi bentuknya adalah persamaan bentuk umum. Nah, sekarang melalui titik 0,0. Persamaannya umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau semua X dan Y-nya kita ganti 0, ini 0, 0, 0, 0, otomatis tinggal C-nya ya, berarti C sama dengan 0. Ketemulah persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, melalui titik min 1,1. Saya masukkan, berarti min 1 dikuadratkan, ditambah 1, X-nya berarti min A, B-nya plus B, plus C, itu sama dengan 0. Ini berarti min A plus B plus C sama dengan, kalau, aduh, ini pulpennya. Sebentar, saya hapus. Ini nggak tahu nih, pulpennya sering begini nih. Oke, ini saya tulis menjadi min A ditambah B ditambah C sama dengan min 2, gitu ya. Ini pindah ke sana. Ini saya anggap persamaan kedua. Yang ketiga, melalui min 3,1, berarti masukkan, berarti min 3 dikuadratkan, ditambah 1, kemudian dikurangi dengan 3A, gitu, ditambah B, ditambah C sama dengan 0. Min 3A plus B plus C sama dengan, ini berapa? 9 ditambah 1, 10, pindah ke kanan, min 10. Ini saya anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, kita akan menghitung persamaan 2 dan 3, dari 2 dan 3. 2 dan 3 berarti menjadi min A ditambah B ditambah C sama dengan min 2, terus min 3A ditambah B ditambah C sama dengan min 10. Kalau saya kurangkan ini sudah ada unsur yang sama yang bisa kehapus, gitu ya. Min A, min 3A, berarti berapa? 2A. Sama dengan 2 plus 10, berarti 8. A-nya ketemu 4. Ya. Ini saya ganti dulu, jelek banget ininya. Sebentar. Ini A, ini juga A. Ya, biar nggak ke ini. Oke. Yang ini tadi 3A, yang ini A, ya. Udah ketemu A-nya 4, pilih salah satu yang sederhana untuk mencari nilai dari B. Berarti ini ya kita masukkan ke sini, min 4 ditambah dengan B ditambah 0 sama dengan min 2. B-nya berarti min 2 plus 4 berarti 2. Ketemu B-nya 2, A-nya 4, C-nya 0. Kita masukkan ke sini. Maka bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat,
A-nya berapa? Plus 4X, B-nya berapa? 2 plus 2Y, C-nya 0, nggak perlu ditulis. Ya. Oke, ini. Berikutnya, diketahui lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi 12X min 10Y tambah 57 sama dengan 0. Tentukan garis di mana semua titik mempunyai kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran itu. Maka garis itu bagaimana caranya? Cukup sama saja ini. Sama kalau kita mencari titik potong kedua lingkaran gitu ya. Saya pindahkan min 9 sama dengan 0 ke ini sama dengan kan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 12X min 10Y ditambah 57 gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kita coret, ini coret dengan ini gitu ya. Ini saya pindahkan ke sini menjadi 12X, ini pindah ke sini plus 10Y, kemudian nilai ini min 9, min 57 berarti min 66 sama dengan 0. Sederhanakan boleh Bu? Boleh. Bagi 2. Berarti menjadi 6X ditambah 5Y dikurang 33 sama dengan 0. Inilah garis yang diminta itu. Oke, demikian bahasan kita kali ini terkait dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Semoga bermanfaat. Bisa mengerjakan latihan soal dengan baik, dan tetap semangat!